Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang sehat dan bahagia. Bagaimana agar hidup kita sehat dan bahagia? Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang hidup sehat dan bahagia. Kecelakaan pesawat dapat terjadi jika petugas lapangan yang tidak berpengalaman mengisi bahan bakar yang salah. Begitu juga dengan tubuh manusia. Tubuh manusia sama seperti mesin yang harus dirawat dengan baik supaya dapat berfungsi dengan baik. Itu sebabnya tubuh manusia perlu diisi dengan bahan bakar yang benar, yaitu makanan dan minuman yang benar. Saat ini, banyak orang sedang menggali kuburan mereka sendiri dengan tangan, sendok, garpu, dan pisau meja yang mereka gunakan untuk makan. Para ahli di bidang kesehatan membenarkan bahwa kebanyakan penyakit, penderitaan manusia, dan angka kematian yang besar disebabkan oleh kesalahan dalam soal makanan. Banyak orang menganggap bahwa Allah tidak mempedulikan soal makanan dan minuman untuk kesehatan dan kebahagiaan umatnya. Dalam firman Allah jelas dinyatakan betapa erat dan pentingnya hubungan antara kesehatan jasmani dan rohani. Karena itu, Alkitab telah menyatakannya dengan jelas di dalam 3 Yohanes 2. Bunyinya, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ada 4 hal yang akan dipelajari sehubungan dengan hidup sehat dan bahagia. Yang pertama, kita adalah milik Allah. Manusia adalah milik Allah karena Allah yang telah menciptakan kita. Ketika manusia berdosa, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa. Sebagai milik Allah, maka kita wajib memelihara fisik, mental, dan spiritual kita sesuai dengan kehendak Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ayat ini sangat jelas bahwa dalam pandangan Allah, maka manusia sebagai miliknya itu harus memelihara tubuh dan jiwanya. Seseorang yang menjadi milik Allah tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan segala tindakannya itu haruslah sesuai dengan kehendak Allah dan memuliakan Allah, termasuk dalam soal makanan dan minuman. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Kita dapat merusak tubuh kita yang menjadi milik Allah dengan makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Tetapi Allah menghendaki agar umatnya memiliki kehidupan yang sehat jasmani dan rohani yang akan membuatnya bahagia. Namun demikian, salah satu godaan setan bagi umat Allah adalah melalui makanan dan minuman. Kelezatan makanan telah menjadi daya tarik yang membuat banyak orang tidak mempedulikan akibat-akibat bagi kesehatan tubuhnya. Mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedang merusak bait suci Allah, yaitu tubuh mereka sendiri yang merupakan milik Allah. Satu pernyataan yang tegas telah diberikan oleh kitab suci terhadap tindakan ini, yang terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu
ialah kamu. Yang kedua, makanan menurut peraturan Allah. Allah telah mempunyai peraturan-peraturan tertentu bagi umatnya mengenai makanan. Jika kita kembali mempelajari sejarah kehidupan manusia pada mula pertama mengenai makanan, maka Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Inilah peraturan Allah tentang makanan yang diberikan kepada manusia pertama sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah berfirman pula di dalam Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tampaknya dengan komposisi makanan yang terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran adalah makanan yang seimbang yang menjamin kesehatan tubuh manusia. Sesudah air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, Allah mengizinkan manusia untuk menggunakan daging hewan sebagai makanan dengan ketentuan hewan yang halal dan bukan hewan yang dinyatakan haram oleh Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 11 dijelaskan lebih terperinci tentang binatang halal dan haram. Untuk binatang halal berkaki 4, Imamat 11 ayat 3 mengatakan, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Untuk segala jenis ikan, Imamat 11 ayat 9 mencatat, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Yang ketiga adalah pertarakan. Salah satu dosa yang dibuat manusia dalam kehidupannya ialah kebiasaan yang tidak bertarak. Banyak hal yang dilakukan manusia yang sudah berlebihan. Mereka mencari kesenangan, bekerja, makan dan minum berlebih-lebihan. Allah menghendaki agar umatnya dapat menjaga diri mereka dari pengaruh kebiasaan hidup yang merusak dan harus bertarak dalam segala hal. Di lain pihak, sudah banyak orang yang mulai menyadari pentingnya kesehatan dengan bertarak dalam hal makan dan minum. Sebagian orang mulai mengikuti suatu reformasi kesehatan dan mulai meninggalkan daging dan ikan, kemudian mencari makanan pengganti pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian yang kaya protein, buah-buahan, yang merupakan kombinasi makanan yang seimbang yang diperlukan tubuh untuk kesehatan dan kebahagiaan hidup. Keempat, yaitu beberapa kebiasaan yang merusak. Peraturan Allah bagi umatnya bukan hanya dalam soal makanan saja, tetapi juga dalam hal minuman. Banyak orang sedang merusak tubuh mereka dengan minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Dikatakan bahwa minuman keras telah menjadi penyakit bagi masyarakat dan banyak orang telah menghabiskan hidup mereka sebagai budak alkohol. Kitab suci menasihatkan kepada kita di dalam Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Di dalam Yesaya 5 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedangkan badannya dihangatkan anggur. Robert E. Corradini menulis mengenai pengaruh alkohol dalam tubuh manusia dalam buku Narcotics Research at Work Today, halaman 37, mengatakan,
minuman beralkohol, pengaruh-pengaruh narkotiknya dapat merusak otak. Amaran tentang bahayanya minuman keras kita boleh baca lagi di dalam kitab suci. Amsal 23 ayat 31 dan 32. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikian pula dengan tembakau, kopi, teh yang menurut hasil penyelidikan ilmiah semuanya ternyata mengandung zat perangsang yang dapat merusak tubuh. Dr. Matthews Woods dari Philadelphia menjelaskan tentang pemakaian tembakau sebagai berikut. Tembakau tidak membantu pencernaan. Tembakau tidak memberikan sesuatu yang berguna bagi tubuh, sebagaimana disangka orang. Tetapi yang kita ketahui dengan pasti ialah bahwa tembakau menyebabkan timbulnya penyakit jantung, penyakit-penyakit saraf, dan penyakit selaput lendir. Dan pemakaian tembakau memperkecil kemungkinan untuk menyembuhkan seorang penderita dari suatu jenis penyakit lain. Di samping minuman yang mengandung alkohol, banyak orang, terutama orang muda saat ini, sedang terpengaruh dengan berbagai jenis obat bius, narkotika, ganja, dan sebagainya yang merusak tubuh, pikiran, dan segenap kehidupan. Ada 5 akibat buruk penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan yang dicatat di dalam kolom artikel halodoc.com tanggal 20 November 2019. Akibat yang pertama, menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Hal ini dikarenakan narkoba dapat mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Akibat yang kedua adalah dehidrasi. Efek samping narkoba juga bisa memicu dehidrasi parah dan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kondisi ini kemudian bisa menyebabkan penggunanya berujung pada serangan panik, halusinasi, sakit dada, hingga kejang-kejang. Jika hal ini berlangsung dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan otak. Akibat yang ketiga adalah merubah sel di otak. Mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Beberapa jenis narkoba memaksa otak bekerja tidak sebagaimana mestinya. Otak dipaksa bekerja lebih cepat, tetapi menekan saraf pusat dan memaksa diri untuk lebih tenang. Perubahan sel di otak akan mengganggu komunikasi antar sel saraf dan kerusakannya bisa menjadi permanen. Bahkan setelah konsumsi dihentikan pun, penyembuhannya akan memakan waktu yang lama. Akibat yang keempat, mengganggu kualitas hidup. Seseorang yang sudah kecanduan narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi memuaskan rasa ketagihan yang tidak tertahankan dari narkoba. Mereka pun akan merasa tidak nyaman, putus asa, dan ingin terus menggunakannya kembali. Tentunya perasaan tersebut akan memenjarakan jiwanya dan menyebabkan banyak masalah di kehidupannya. Mereka juga umumnya mengalami kesulitan keuangan, sehingga harus berurusan dengan kepolisian karena melanggar hukum. Akibat yang kelima adalah kematian. Kehilangan nyawa pada pengguna narkoba bisa disebabkan karena kejang-kejang atau frustasi sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Saudaraku,
Allah menghendaki agar umatnya dapat mencapai dan memelihara suatu kehidupan yang sehat dan bahagia oleh memperhatikan peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman. Jika kita ingin diselamatkan, maka kita harus memelihara tubuh kita yang merupakan bait suci Allah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menyehatkan tubuh dan sesuai dengan perintah Allah. Karena itu Allah memanggil kita agar memperhatikan rencana Allah bagi kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apakah Anda ingin sehat dan bahagia? Marilah kita mengikuti peraturan Allah tentang makanan dan minuman, agar tubuh kita terpelihara, sehat jasmani dan rohani, serta berbahagia di atas dunia ini, sampai di kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.